Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja dengan materi statistik yaitu bab 1 mengenai pengertian dasar statistik atau konsep dari statistik. Ini dibaca sendiri ya, dibaca sendiri. Nah, konsep statistik pertama adalah pengertian dari statistik dulu. Pengertian statistik di sini ada dua macam, yaitu pengertian statistik dalam arti sempit dan pengertian statistik dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit, yang disebut dengan statistik adalah deretan angka, tabel, daftar, diagram, gambar, atau grafik mengenai sesuatu hal. Kalau dalam artian luas, yaitu statistik adalah suatu pengetahuan mengenai cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, penarikan kesimpulan, serta pengambilan keputusan berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap data tersebut. Yang kita pelajari adalah pengertian statistik dalam arti luas. Karena statistik itu suatu ilmu mengenai bagaimana cara mengumpulkan data sampai pengambilan keputusannya, maka statistik itu dibagi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferen. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, penentuan nilai statistik, pembuatan suatu tabel, dan gambar mengenai sesuatu hal. Sedangkan statistik induktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari tentang pengambilan kesimpulan mengenai populasi yang sedang diselidiki. Nah, karena di program studi ekonomi pembangunan ini statistik hanya satu, maka statistik ini dijadikan satu. Berarti mata kuliah statistik yang saudara ambil sekarang ini adalah gabungan dari statistik deskriptif dan statistik induktif. Oke, kemudian sekarang fungsi statistik untuk apa? Yang pertama adalah menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Jadi kalau data itu sudah dalam bentuk tertentu, misalkan dalam bentuk grafik, itu akan lebih mudah dibaca. Terus yang kedua, menyederhanakan dana yang kompleks menjadi dana yang menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dipelajari. Hampir sama dengan yang pertama ya. Jadi kalau data itu adalah kumpulan angka, tapi kalau sudah diolah sedemikian rupa, disederhanakan, maka data tersebut akan lebih mudah dipahami. Misalkan sudah dalam bentuk grafik, sudah dalam bentuk diagram, itu akan lebih mudah dipahami. Terus yang ketiga, merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Jadi dengan adanya statistik kita bisa membandingkan bagaimana kondisi misalkan perekonomian tahun 2019 dengan 2020. Itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan di sini dengan melihat hasil dari statistik. Terus yang terakhir, memberi petunjuk bagi perumusan kebijakan perusahaan. Nah, dengan hasil dari analisa statistik, suatu pimpinan perusahaan itu bisa merumuskan kebijakan perusahaan. Misalkan apakah produksinya itu semakin ditambah atau mungkin justru dikurangi. Itu dari hasil analisa statistik. Sekarang pengertian dari data. Pengertian data itu nanti akan kita olah ya, sehingga menjadi suatu bentuk. Bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan data adalah keterangan tentang sesuatu hal. Data itu bisa dalam bentuk angka atau dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian data ini juga disebut dengan sekumpulan fakta yang diperoleh melalui observasi langsung atau survei. Itu adalah data.
Kalau data itu berupa angka, biasanya disebut dengan data kuantitatif. Kalau berupa kalimat atau urean, disebut dengan data kualitatif. Sekarang data yang baik itu bagaimana? Data yang baik adalah data harus objektif sesuai dengan kenyataan, tidak boleh dimanipulasi. Terus harus bisa mewakili. Jadi kalau data itu hanya diambil sebagian saja, tidak semuanya, maka data itu harus bisa mewakili yang lainnya. Standar error kecil, tingkat kesalahannya kecil. Tepat waktu, jadi harus up to date datanya, harus relevan sesuai dengan apa yang akan kita perlukan. Harus relevan. Kemudian yang kedua, pembagian data. Ini tadi sudah saya singgung-singgung mungkin ya. Data itu menurut sifatnya ada yang berupa data kualitatif, jadi berupa suatu kalimat ya, atau kategori atau golongan bisa. Dan ada yang kuantitatif, datanya berupa angka. Kalau kualitatif misalkan data mengenai jenis kelamin, warna, ya, selera, itu semuanya adalah data kualitatif, jadi berupa suatu kategori. Tapi kalau kuantitatif angka, misalkan berat badan, jumlah produksi, jumlah penduduk, itu semuanya kuantitatif. Terus yang kedua, menurut sumbernya. Data itu sumbernya dari mana? Dari intern. Intern itu dari dalam suatu organisasi. Kalau perusahaan ya dari dalam perusahaan. Misalkan data penjualan, data keuangan, data jumlah pegawai. Itu intern. Ekstern itu kalau datanya diperoleh di luar perusahaan atau organisasi. Misalkan data itu diperoleh dari BPS, dari internet, dari literatur, itu ekstern. Di luar perusahaan. Kemudian cara memperolehnya itu bisa berupa data primer. Primer itu langsung terjun ke tempat yang akan kita teliti. Biasanya kalau data primer itu data kita mencarinya itu dengan wawancara atau kuis atau kuesioner ya, kuesioner itu primer. Kalau sekunder data itu sudah jadi, sudah diolah oleh pihak lain. Nih, misalkan dari BPS, laporan penelitian terdahulu itu sekunder. Jadi primer itu langsung, sekunder itu tidak langsung. Oke. Kemudian menurut waktu pengumpulannya ada data cross section dan ada data time series. Kalau cross section itu periodenya satu, tapi objeknya lebih dari satu. Misalkan data sensus penduduk tahun 2015 misalkan ya. Nah, dari tahun tersebut kita tahu sensus penduduk itu kan macam-macam ya, data yang bisa diperoleh, bisa data jumlah penduduk, data mengenai pengangguran, mengenai besarnya ekspor, besarnya impor, dan sebagainya. Itu cross section. Jadi cross section itu satu waktu, tapi data yang diperoleh itu lebih dari satu. Terus kalau time series kebalikannya. Kalau time series itu waktunya banyak, tapi jenis datanya itu hanya satu. Misalkan, data perkembangan penjualan suatu perusahaan dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, tahunnya kan banyak itu, 2010, 11, 12, dan sebagainya. Tapi datanya itu satu jenis, yaitu data penjualan. Oke, yaitu jenis data menurut waktu pengumpulannya. Biasanya dalam suatu penelitian, dua data ini digabung menjadi satu. Gitu. Dan berikutnya, cara pengumpulan data. Berdasarkan cara pengumpulannya, data itu bisa diperoleh dari literatur, ya kita ke perpustakaan mungkin ya. Kemudian dari pengamatan, observasi langsung ke lapangan. Terus dari kuesioner atau angket, dan dari wawancara. Sedangkan menurut banyaknya data yang diambil, ada dua, sensus dan sampling. Kalau sensus itu
semua data itu diselidiki ya secara menyeluruh, tapi kalau sampling itu hanya sebagian saja. Jadi misalkan kita ingin mengetahui berapa sih IP rata-rata dalam suatu kelas. Ya, dalam suatu kelas, misalkan kelas A. Itu IP-nya berapa? Indeks prestasi rata-ratanya berapa? Nah, kalau secara sensus itu semua siswa itu didata, ditanyai. Semua siswa dalam kelas tersebut. Tapi kalau sampling itu hanya sebagian aja. Misalkan yang laki-laki saja atau yang perempuan saja. Misalkan seperti itu. Berarti sampling adalah bagian dari sensus. Oke ya. Kemudian berikutnya cara pengambilan sampel. Jadi kalau kita dalam mencari data itu menggunakan sampling, karena suatu penelitian tuh banyak yang menggunakan sampling, jarang yang menggunakan sensus. Kenapa? Karena kalau sensus tuh butuh waktu yang lama, butuh biaya yang banyak, butuh tenaga yang besar. Tapi kalau sampling itu sebaliknya, sampling itu waktunya tidak terlalu lama, kemudian dananya juga tidak terlalu besar, terus waktu yang disediakan juga tidak terlalu besar, itu sampling. Semuanya ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau sensus tuh kelebihannya tuh lebih akurat dibandingkan dengan sampling. Oke, terus cara pengambilan sampelnya kalau kita melakukan sampling ya, pertama dengan random sampling. Random itu sembarang ya. Jadi kita mengambilnya itu dengan sembarang. Berarti cara pengambilannya itu tidak dengan memilih, tidak dengan suatu kriteria. Semuanya bebas untuk diambil datanya. Jadi cara ini lebih bersifat objektif. Jadi tidak pilih-pilih dalam mengambil suatu data. Terus yang kedua non-random. Berarti kalau non-random ini ada kriterianya. Kriterianya misalkan apa? Kalau random itu misalkan kita tadi ya, kembali lagi ke tadi kita ingin meneliti indeks prestasi dalam suatu kelas. Misalkan semua siswa itu mempunyai peluang yang sama untuk diambil datanya. Jadi tidak ada kriteria tertentu. Tapi kalau non-random itu ada kriterianya. Misalkan kriterianya adalah siswa yang tidak pakai kacamata. Misalkan ini ya, itu yang diambil. Berarti siswa yang memakai kacamata itu tidak bisa diambil. Gitu. Tapi kalau yang atas itu terserah. Bisa berkacamata, bisa tidak berkacamata. Itu cara pengambilan sampel. Kemudian cara pengolahan datanya dimulai setelah data itu diperoleh ya, dikumpulkan. Kemudian data itu editing, terus diberi kode kalau perlu, coding. Dan yang ketiga itu dibuat suatu tabel biar mudah dibaca. Terus penyajian datanya bagaimana? Ini salah beberapa contoh dari penyajian data. Jadi berbentuk tabel ya seperti ini, tabel berbentuk grafik. Grafik itu ada beberapa, batang, garis, lingkaran, piktogram, kartogram. Jadi ini ilustrasinya ya. Ini contoh dari penyajian data berupa tabel. Jadi harus lengkap ya. Ada sumber datanya di sini. Kemudian ini cara penyajian berupa grafik, grafik batang ini. Grafik batang karena bentuknya seperti batang. Terus ini berupa garis, grafik garis. Grafik garis ya, diagram garis. Terus ini grafik lingkaran. Ya, secara detail nanti lebih dibaca lagi ya. Kemudian ini berupa gambar atau piktogram. Terus ini berupa peta atau kartogram. Itu semuanya adalah salah satu contoh bentuk-bentuk penyajian data. Oke, berarti bab 1 mengenai konsep dari statistik itu sudah selesai. Nah, kalau sudah kita latihan ini. Latihan ini.
Coba ini nanti dikerjakan setelah ini ya, setelah selesai kuliah ini. Bisa enggak menjawab pertanyaan ini? Kalau sudah bisa, berarti saudara sudah memahami materi di bab 1 tadi. Enggak usah dikumpulkan, enggak usah dikumpulkan. Jadi dicoba aja sendiri. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan karena waktunya masih ada ini, yaitu bab 2. Bab 2. Yaitu pengukuran nilai sentral. Kenapa kok ada nilai sentral di sini? Karena nilai sentral itu sangat penting. Yang dimaksud dengan nilai sentral adalah nilai yang bisa mewakili dari sekumpulan data. Jadi data itu untuk mengambil kesimpulan itu tidak semua data itu diambil, tapi cukup diambil salah satu nilai saja. Nah, namanya itu adalah nilai sentral. Oke, ya ini dibaca sendiri. Pengertian dari nilai sentral. Jadi intinya, garis besarnya itu nilai sentral adalah suatu nilai yang bisa dibuat untuk mewakili dari keseluruhan nilai yang ada dalam suatu data. Dan apa saja nilai sentral itu? Di sini nilai sentral yang sering dipakai adalah rata-rata, kemudian median nilai tengah, kemudian modus nilai yang sering muncul. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Rata-rata, ini ya rata-rata atau min. Nah, biasanya min itu simbolnya adalah strip di atas dari suatu huruf. Ya, misalkan ini X bar. Jadi strip di atas tuh dibaca bar. Maksudnya apa kalau ada tanda strip di atas ini? Ini menunjukkan rata-rata. Berarti rata-rata dari X. Untuk rata-rata ya, simbolnya seperti itu. Jadi disimbolkan dengan strip di atas atau bar, dibaca bar. Rata-rata, untuk menghitung rata-rata atau min ini, itu ada dua jenis di sini. Jadi rata-rata yang digunakan untuk data yang tidak berkelompok, artinya data itu lepas. Dan rata-rata yang digunakan dalam data yang berkelompok. Data yang berkelompok itu adalah data yang sudah dibuat dalam bentuk tabel. Tabel tersebut namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Ini sudah diolah tabelnya. Oke, jadi untuk data yang tidak berkelompok, rumusnya sederhana saja. X bar rata-rata ya sama dengan sigma XI jumlah dari nilai data dibagi dengan N. N itu jumlah kejadian atau jumlah data. Ini langsung aja ya ini. Dan enggak contohnya, misalkan ya ada kumpulan data, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berapa rata-rata dari data tersebut? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan berapa banyaknya data tadi? Dibagi 5. Nah hasilnya berapa? Itu yang disebut dengan rata-rata atau min. Terus yang kedua, data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok ini rumusnya lain lagi. Kalau di sini sigma I plus N saja, untuk data yang berkelompok di sini dikalikan dengan frekuensi. Jadi disimbolkan dengan FI. Rumusnya adalah sigma XI kali FI dibagi dengan sigma FI. XI itu nilai tengah dari suatu kelas ya, suatu kelas nanti ada kelasnya dikalikan dengan masing-masing frekuensinya. Dibagi dengan jumlah frekuensi. Contohnya, ini contohnya ya. Misalkan ada suatu data distribusi frekuensi seperti ini. Ini aslinya tuh sampai sini aja datanya itu, kelas dan frekuensi. Untuk ini kita tambah sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa kelas ini. Nilai ujian statistik di kelas ABC. Jadi ada 3 kelas, ada beberapa kelas di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelas. Kelas yang pertama adalah nilainya berkisar antara 30 sampai 39, kelas yang kedua 40 sampai 49 dan seterusnya sampai dengan kelas yang ke-7.
Kemudian masing-masing kelas itu jumlahnya atau frekuensinya sekian. Nih, jadi yang nilainya 30 sampai 39 ada 4 orang, yang nilainya 40 sampai 49 ada 6 orang, dan seterusnya sampai bawah, sehingga jumlah keseluruhan dari orangnya atau frekuensinya itu adalah 50. Kemudian bagaimana cara untuk mencari rata-ratanya kalau datanya seperti ini? Nah, kita terapkan rumus tadi. X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi dengan sigma FI. Nah, karena kita butuh XI itu adalah nilai tengah, maka kita buat kolom nilai tengah di kanannya. Nilai tengah atau XI. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Nilai tengah adalah ini ya, 30 ditambah 39 dibagi 2. 40 ditambah 49 dibagi 2. Nah, tapi kita tidak usah dijumlahkan dibagi 2, tapi cukup dilihat intervalnya saja. Jadi interval itu adalah selisih antara ini 39 dengan 49, 49 dengan 59, 59 dengan 69, dan seterusnya. Nah, dalam suatu kelas ada beberapa istilah ya. Di sini kelas pertama itu kan 30 sampai 39. Nah, berarti batas bawahnya itu 30, batas atasnya 39. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, berarti yang ada di sebelah kiri ini semuanya adalah batas bawah, yang di sebelah kanan adalah batas atas. Untuk mencari nilai tengah, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi ini ya, 30 tambah 39 dibagi 2 itu 34,5. Terus ke bawah, itu enggak usah satu-satu, tapi cukup diperhatikan intervalnya ini. 39 ke 49 itu selisihnya berapa? 10 kan? 10. Berarti ini ke bawahnya itu selisihnya 10, 10. 34,5 tambah 10, 44,5 tambah 10, dan seterusnya sampai bawah. Itu cara membuat nilai tengah. Sudah bisa ya nilai tengah? Saya ini sambil dilatih ya nanti ya. Terus kalau sudah disesuaikan dengan kebutuhan rumus. Kita butuh rumus sigma XI kali FI. Ini FI-nya, ini XI-nya, bikin kolom lagi. FI kali XI. Jadi 4 kali 3, 4,5. 6 kali 4, 4,5. Dan seterusnya. Kemudian kalau sudah ini dijumlah, karena di sini dibuat sigma. Dijumlah. Nah, jumlahnya kalau dijumlah 3255. Terus kalau sudah dimasukkan ke rumus, ini ya, jumlahnya ini 3255 dibagi sigma FI 50. Nah, sehingga rata-ratanya adalah 65,1. Oke. Mudah ya untuk mencari rata-rata, cara menghitungnya. Terus sekarang yang kedua, yaitu nilai sentral yang berupa median. Median itu nilai tengah-tengah. Tengah-tengah. Suatu data kalau dibagi 2, nilai tengah-tengahnya itu namanya median. Oke. Ya. Median ini juga berlaku untuk data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Kalau tidak berkelompok ya, itu ada 2 tahap cara mencari median. Pertama adalah cari letaknya dulu. Letak median rumusnya adalah N plus 1 dibagi 2. N itu banyaknya data. Ya. Terus kalau sudah, dicari nilai mediannya berdasarkan letak tadi. Contohnya, misalkan ini ada deretan angka 2, 3, 4, 5. Berapa ini nilai mediannya? Untuk mencari nilai median pada data yang tidak berkelompok itu datanya diurut dulu. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita terapkan ya, cari letaknya dulu. Letaknya rumusnya adalah 4 plus 1. N plus 1 dibagi 2. Jumlah datanya 4. Berarti 4 plus 1 dibagi 2. 5 dibagi 2, 2,5.
Oh, berarti posisi median adalah pada urutan kedua setengah. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, berarti kan tengah-tengahnya sini. Karena tengah-tengahnya sini, berarti nilai mediannya adalah 3 ditambah 4 dibagi 2. 3,5. Oke. Tapi kalau misalkan datanya itu, ini kan data genep ya. Genep itu kan tengah-tengahnya ini di pertengahan. Tapi kalau datanya ganjil enak. Ini misalkan ya, misalkan. Di sini saya tambahi lagi data satu lagi. Misalkan di sini ada 6. Nah, gini ya, 6. Kemudian dicari mediannya ini dari deretan angka ini. Pertama dicari dulu letak median. Letak median rumusnya N plus 1 dibagi 2. N-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 1 berapa? 6. 6 dibagi 2, 3. Oh, berarti letaknya pada urutan ketiga. 1, 2, 3. Nah, berarti nilai mediannya sebesar 4. Itu kalau datanya ganjil. Oke ya, bisa ya untuk mencari median pada data yang tidak berkelompok. Nah, kalau data yang berkelompok, ini ya, berkelompok, itu untuk mencari untuk mencari nilai mediannya itu juga ada 2 langkah. 2 langkah juga sama dengan ini. Pertama mencari letaknya dulu. Nah, letaknya itu rumusnya adalah N per 2. Kalau datanya 100, ya 100 dibagi 2, 50. Gitu. Terus setelah letaknya sudah dihitung, diketahui, maka kita mencari nilainya. Nah, untuk mencari nilainya itu rumusnya adalah ini. L plus CI kali J per FM. L itu adalah tepi kelas bawah dari kelas median. C itu adalah interval. J itu adalah selisih antara letak dengan frekuensi kumulatif pada kelas terdapat. Pada kelas sebelum terdapatnya median. FM adalah frekuensi pada kelas yang terdapat median. Ya, mungkin kalau apa baca ini mungkin kita masih bingung ya. Nah, coba langsung kita terapkan ke contoh soal aja. Misalkan ini soalnya. Nih ya, jadi ini ada apa ya contohnya, misalkan nilai statistik di kelas ABC. Nilainya seperti ini. Jadi kelompok 1, kelas pertama, ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Kelompok pertama atau kelas 1 berkisar antara 30 sampai 39. Kelas yang kedua 40 sampai 49 sampai kelas ke-7. Terus kita perhatikan, tadi kan mungkin kita sudah membahas ya, mana yang disebut dengan kelas bawah. Oh, sorry bukan kelas bawah. Nilai bawah, batas bawah, batas bawah. Batas bawah itu sebelah kiri. Nah, ini namanya batas bawah. Batas atas sebelah kanan. Tengah-tengahnya itu namanya apa tadi tengah-tengahnya? Adalah nilai tengah. Nah, sekarang yang dibutuhkan untuk mencari median adalah tepi kelas. Nah, kita harus tahu tepi kelas itu apa. Tepi kelas itu adalah nilai sesudah batas atas, sesudah kalau di sini contohnya ya, sesudah 39 dan sebelum batas bawah kelas berikutnya. Jadi nilai sesudah 39 dan sebelum 40 itu berapa? Nah, caranya adalah 39 ditambah 40 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 39,5. Jadi tepi kelas itu untuk mudahnya ditaruh di sela-sela. Nah, ini ya. Berarti tepi kelas dari 40 itu adalah 39,5. Nah, kemudian untuk mencari tepi kelas yang berikutnya ini, tidak usah satu-satu, tapi cukup ditambahkan intervalnya saja. Nah, jaraknya ini tadi berapa intervalnya? 39 ke 49 kan 10. 10 ya, berarti ditambah 10 ke bawah. Kalau pedomannya tadi tepi kelas dari kelas ini kan tadi 39,5. Berarti ke atasnya itu dikurangi kalau ke atas. 39,5 dikurangi 10. Ke bawah ditambah 10, 10, 10 semua. Jadi itu cara untuk mencari tepi kelas.
Ditaruh di sela-sela ya, di sela-sela. Oke, sudah bisa mencari tepi kelas? Kalau sudah bisa, sekarang yang disebut dengan frekuensi kumulatif. Kalau ada kata-kata kumulatif itu berarti penjumlahan. Penjumlahan. Nah, kumulatif apa di sini? Kumulatif lebih besar dari. Lebih besar dari. Oh, sorry, bukan lebih besar dari. Lebih kecil ya, lebih kecil dari. Jadi ini, yang lebih kecil dari 29,5. Ini kan pakai tepi kelas. Untuk mencari frekuensi kumulatif itu pakai tepi kelas. Karena ini lurusnya tepi kelas. Ya, lurusnya. Yang lebih kecil dari 29,5 itu berapa? Kan enggak ada. Enggak ada toh di sini. Nilai 25 kan enggak ada, berarti 0. Terus yang lebih kecil dari 39,5. Oh, yang lebih kecil dari 39 itu ada 4. 4 taruh sini. Yang lebih kecil dari 49,5 gabungannya ini. 4 ditambah 6. Yang lebih kecil dari 59,5 ditambah lagi 8. 18. Yang lebih kecil dari 69,5 ditambah lagi dengan 12, 30. Dan seterusnya ditambah-tambah semua. Sehingga terakhir itu 50. 50 itu jumlahnya frekuensi. Oke ya, bisa ya untuk mencari frekuensi kumulatif ini. Jadi ke bawah itu ditambah-tambah semua. Dari frekuensi ini. Ya, kalau lengkapnya itu frekuensi kumulatif kurang dari, tapi kurang darinya enggak usah ditulis. Kemudian setelah kita membuat tabel ini ya tabel ini, terus diterapkan langkah-langkah tadi. Apa rumusnya tadi? Rumusnya adalah untuk mencari nilai median adalah L. L itu apa? Tepi kelas bawah dari kelas median. Oh, kelas mediannya kelas berapa? Caranya adalah ini. N dibagi 2. N-nya adalah jumlah frekuensi. Ini jumlah frekuensinya adalah 50. Ya, berarti letak mediannya 50 dibagi 2. 25. Nah, terus angka 25 ini dicari di frekuensi kumulatif. Ada enggak angka 25? Nah, enggak ada kan? Kalau tidak ada, pasti di antara. Oh, berarti 25 itu terletak antara 18 dengan 30. Di sini. Nah, ditulis ya di sini. Dibuat ke samping. Diluruskan ke samping. Oh, ternyata letak mediannya ada di sini. Antara 60 sampai 69. Berapa tepatnya? Nah, tepatnya dicari dengan rumus ini. Median sama dengan L. L itu tadi apa? Tepi kelas terdapatnya median. Mediannya di sini. Tepi kelasnya berapa? Oh, tepi kelasnya adalah 59,5. Tepi kelas itu kan sebelum ini. Sebelum 60, sesudah 59. 59,5. Terus plus CI, C itu interval. Nah, tadi intervalnya berapa? 10, 10. Ya kan, 10, 10. Jadi 10. J. J itu apa? Selisih antara letak dengan frekuensi di atasnya. Frekuensi kumulatif di atasnya. Letaknya 25. Frekuensi kumulatif di atasnya 18. 25 min 18. Dibagi dengan frekuensi terdapatnya kelas median. Dibagi dengan 12. Nah, ini diselesaikan ya. Jadi 25 dikurangi 18 itu 7. Ya, 7 dibagi 12 itu berapa ya? Ini dihitung sendiri. Terus dikalikan 10. Dikalikan 10 hasilnya 5,83. Ini hasil dari ini. Hasil dari ini. 5,83 terus ditambah dengan ini 59,5, hasilnya 65,3. Berarti mediannya itu nilainya adalah 65,3 antara ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sekalian saya lanjutkan ke modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Ya, nilai yang sering muncul. Ini juga untuk apa? Ada data yang tidak berkelompok dan data yang
berkelompok. Kalau tidak berkelompok mudah, dicari aja nilai berapa yang sering ada di sini, sering muncul. Seperti deretan ini, oh yang sering muncul 4, berarti modusnya sama dengan 4. Ya. Modus itu bisa lebih dari 1. Mungkin di sini ada 6, 6, 6. Oh, berarti modusnya 2, 4, dan 6. Gitu. Untuk data yang berkelompok, ada rumusnya ya. Rumusnya adalah L. L itu sama dengan tadi, tepi kelas terdapatnya kelas modus. Berarti untuk data yang berkelompok, kelas modusnya itu terletak pada yang punya frekuensi yang terbanyak atau terbesar. Ini sudah langsung ketemu. Tepi kelasnya berapa? Itu L. CI itu sama interval. D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Oke ya, kita terapkan ke contoh soal ini. Untuk mencari modus kita hanya butuh tepi kelas saja. Jadi ini soal aslinya ini ya, yang diketahui kelas dan frekuensi. Untuk mencari modusnya apa tadi? Pertama dicari frekuensi yang terbesar. Nah, dari frekuensi ini yang terbesar berapa? Oh, 12. Berarti modusnya terletak di sini. 60 sampai 69. Tepatnya berapa? Kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi apa? L tepi kelas terdapatnya modus. Nah, ini tepi kelasnya berapa terdapatnya modus ini? 59,5. Terus ditambah intervalnya 10. Terus dikalikan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Berapa ini? 12 dikurangi 8. 4 ya. Terus D2 itu frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. 12 dikurangi 9. 4. Ini, 3. Rumusnya kan D1 per D1 tambah D2. Ini ya rumusnya. Ini. Jadi D1-nya kan sama. Sama 4 tambah D2, 3. 3 itu selisih ini. Nah, terus diselesaikan. Jadi ini diselesaikan ya, 4 dibagi 7 berapa? Dikalikan 10. Hasilnya 5,7. Terus ditambah 59,5. Hasilnya 65,2. Nah, jadi kita sudah dapat menghitung nilai sentral, yaitu apa tadi? Rata-rata, median, dan modus. Jadi saudara harus bisa menghitung itu. Nah, mungkin untuk ukuran-ukuran yang lain, saya kira untuk pertemuan yang berikutnya saja. Sekarang sampai di sini dulu. Mungkin di situ ada latihan-latihan soal ya, ini ya, coba ini dikerjakan aja latihan untuk latihan ya, untuk latihan saudara di rumah. Tadi kalau kita sudah membahas materi yang di atas tadi, saudara harus bisa mengerjakan ini. Kalau ternyata saudara sudah bisa, berarti saudara sudah menguasai materi di atas tadi. Nah, dicoba ya. Kita kan sampai modus. Nah, sampai modus berarti pertanyaannya sampai sini. Yang ini belum, nanti aja. Nanti aja. Dilatih ya, meskipun tidak usah dikumpulkan, tapi saudara tetap latihan. Mungkin belum saatnya saya kasih tugas saudara. Cuma untuk latihan-latihan saja. Oke, sampai di sini. Kalau misalkan ada yang ingin saudara sampaikan, itu lewat WA grup aja ya. Jadi materi kita sampai sini. Sampai modus. Sampai modus. Untuk ukuran-ukuran yang lain, minggu berikutnya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.